Selamat datang di channel Tuang Bos. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua update terbaru dari BPJS Kesehatan. Ini ada penyakit atau daftar penyakit yang nggak boleh dirujuk ke vaskes kedua ya, atau rumah sakit. Nah, ini baru rilis di Januari 2025. Ya, teman-teman harus banget jaga kesehatan karena sekarang itu nggak bisa dikit-dikit. Misalnya kita ke vaskes 1 langsung dirujuk ke vaskes 2, itu nggak seperti itu, karena harus ada indikasi medis yang sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia di tahun 2021 atau 2001 ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini listnya 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Ini dikeluarkan datanya oleh BPJS Kesehatan. Diperbolehkan sebenarnya dirujuk tapi dengan indikasi tertentu ya teman-teman, dan ini ramai banget di lapangan karena contohnya misalnya anak sakit panas gitu ya, kalau misalnya nggak sampai 39 derajat atau 40 derajat itu nggak boleh dirujuk ke rumah sakit. Cuma kita sebagai orang tua ngeliat anak demam juga pasti biasanya khawatirnya misalnya ke DB, khawatirnya misalnya ke kejang seperti itu, tapi ternyata sekarang itu nggak semudah itu, jadi harus diatasi di vaskes pertama aja. Nah, ini ada beberapa bagian. Pertama, mulai dari sistem saraf, ini ada kejang demam, terus ada vertigo dan lain-lain. Ini nggak boleh dirujuk ke rumah sakit ya teman-teman. Kalau anak saya itu pernah kejang demam, infonya sih kalau dari dokter kalau kejang demam bukan pertama kali sudah bisa diatasi mandiri ya. Cuma mungkin kalau untuk kejang demam yang lebih dari 5 menit atau kejang demam yang parah, mungkin pastinya sih bakal dirujuk ke rumah sakit ya. Kalau ada gangguan ini insomnia, psikiatri ya, ini nggak boleh. Sistem indera di sini saya kurang begitu paham sih ininya istilah-istilahnya. Lalu di sini yang harus kita perhatikan ada sistem respirasi yang nggak boleh nih. Contohnya asma nggak boleh, bronkitis, pneumonia, bronkopneumonia. Mungkin harus yang kondisi gawat banget baru bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi kalau anak saya dulu pernah bronkopneumonia, itu dulu dia saturasinya sampai 88 untuk balita ya teman-teman, dan itu anak saya langsung masuk picu masuk ICU-nya anak-anak ya, itu sedih banget. Lalu ada sistem kardiovaskular, ini hipertensi esensial yang nggak boleh, ada saluran pencernaan juga di sini tuh. Lalu ada sistem ginjal yang nggak dibolehin, ada sistem reproduksi, contohnya kayak kehamilan normal, ini udah lama ya, kehamilan normal diatasinya di vaskes 1, nggak boleh dirujuk ke vaskes berikutnya. Ini ada sistem endokrin ya teman-teman, ada sistem hematologi, muskuloskeletal, ada integumena. Ini saya kurang begitu paham ya, ininya apa namanya, istilah-istilahnya. Yang terakhir adalah forensik. Jadi ya teman-teman, saran saya sih jaga kesehatan ya, karena sekarang nggak semudah itu pakai BPJS, semuanya harus bisa diatasi di vaskes pertama. Jadi gimana nih menurut teman-teman ya? Kalau menurut saya sih saya tuh jarang pakai layanan BPJS, jadi harapannya ketika kita memang butuh ya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya sih sebenarnya. Nah teman-teman, gimana komentarnya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.